Halo teman-teman, saya Helen Nusania dengan NIM 111241088. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yaitu pendidikan karakter. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan kompetensi profesional Universitas Dian Nusantara untuk menanggulangi korupsi, meningkatkan kepemimpinan, dan membangun etika profesional yang tinggi. Universitas Dian Nusantara adalah universitas swasta yang berlokasi di Jakarta dan Bekasi, dan kampus utamanya terletak di Tanjung Duren. Undira menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang termasuk teknik ekonomi, ilmu budaya, dan ilmu komputer. Tujuan presentasi kali ini, bagaimana lulusan Universitas Dian Nusantara memiliki keahlian yang mendalam dan siap menghadapi tantangan profesional dengan memperhatikan nilai integritas, etika, dan kepemimpinan. Oke, kita akan memasuki materi selanjutnya. Kompetensi Universitas Dian Nusantara. Lulusan diharapkan memiliki keahlian mendalam di bidangnya, mampu menerapkan ilmu dan teknologi secara profesional, serta menganalisis informasi secara kritis dengan menjunjung tinggi etika dan integritas. Mereka juga dituntut menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, peka terhadap isu sosial, mampu bekerja sama dalam tim multikultural, serta berkomunikasi secara efektif. Di tengah dinamika dunia kerja, lulusan harus adaptif terhadap perubahan dan terus belajar sepanjang hayat dengan memegang teguh nilai religius, kemanusiaan, dan etika profesional. Yang dimaksud adalah CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat alam sekitarnya. Di era bisnis modern, CSR penting karena meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor, mengurangi resiko sosial dan lingkungan, menjadi bagian dari strategi jangka panjang, bahkan bisa menjadi kewajiban hukum di beberapa sektor. CSR bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan untuk bisnis yang berkelanjutan dan etis. Next, kompetensi berdasarkan CPMK. Lulusan diharapkan memiliki sikap religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, taat hukum, disiplin, serta berintegritas tinggi. Mereka menunjukkan karakter yang baik melalui kinerja, mandiri, dan berkualitas, mampu berkolaborasi secara sinergis baik secara individu maupun dalam tim, serta terus mengembangkan etika dalam menjalankan peran profesional dan sosial. Selanjutnya, korupsi dan integritas dalam dunia kerja. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Dampaknya merusak kepercayaan, menghambat kemajuan dan merugikan masyarakat serta dunia kerja. Penting integritas berarti jujur dan konsisten menjalankan nilai-nilai etika. Ini adalah kunci utama untuk mencegah korupsi. Contoh dan dampak korupsi di tempat kerja, yaitu kayak menerima suap, memanipulasi laporan, menyalahgunakan anggaran, dan berdampak menurunkan reputasi, merusak tim hingga sanksi hukum. Cara menjaga integritas adalah seperti jujur dalam bekerja, tolak suap dan gratifikasi, transparan dan akuntabel, berani melapor jika ada pelanggaran. Selanjutnya, strategi untuk mencegah korupsi. Korupsi dapat dicegah dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Ketiga prinsip ini membangun sistem kerja yang terbuka dan bertanggung jawab. Penguatan sistem pengendalian internal. Organisasi perlu memperkuat pengendalian internal, seperti audit rutin, SOP yang jelas, dan pemisahan fungsi kerja, agar tidak ada celah bagi praktik korupsi. Contoh, penerapan anti korupsi di dunia profesional. Proses keputusan dilakukan secara terbuka, laporan keuangan disusun dengan jujur dan mudah diakses. Setiap transaksi dicatat dengan rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Disiplin dan tanggung jawab sebagai pencegahan sikap disiplin, dan bertanggung jawab membantu ciptakan budaya kerja yang bersih, adil, dan anti korupsi. Mulai dari hal kecil, datang tepat waktu, jujur dalam laporan, dan patuh pada aturan. Next, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan efektif adalah keterampilan kunci untuk membangun kerjasama, menyampaikan ide, dan menyelesaikan tugas dengan baik.
Jenis komunikasi verbal, lisan misalnya, atau tulisan, misalnya rapat, email, atau presentasi. Nonverbal, ekspresi wajah, bahasa tubuh, nada suara. Kedua harus sejalan untuk menghindari kesalahpahaman. Teknik komunikasi efektif adalah mendengarkan, aktif, fokus pada lawan bicara tanpa menyela memberi umpan balik. Seperti halnya sampaikan kritik dengan cara membangun, mengelola konflik, tenang, objektif, dan terbuka mencari solusi. Dampak komunikasi dalam tim komunikasi yang baik, memperkuat kepercayaan, mempercepat pengambilan keputusan, dan mencegah konflik. Tim jadi lebih solid dan produktif. Next, kepemimpinan yang efektif dalam tim. Pemimpin yang efektif mampu mengarahkan tim menuju tujuan bersama, mengambil keputusan yang tepat, dan menjaga semangat kerja tim tetap tinggi. Seorang pemimpin harus membangun komunikasi yang terbuka, memberikan motivasi, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis di antara anggota tim. Pemimpin partisipasi melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, mendengarkan ide-ide mereka, dan membantu mengembangkan potensi setiap individu. Dalam sebuah proyek, pemimpin sukses akan membagi tugas-tugas secara adil, menyelesaikan konflik dengan bijak, mendorong kerjasama, mengapresiasi kontribusi tim. Hasilnya, proyek berjalan lancar dan semua anggota merasa dihargai. Next, profesionalisme dalam dunia kerja. Profesionalisme adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap tugas, tanggung jawab, dan etika kerja. Disiplin sebagai kunci kualitas kerja. Disiplin dalam mengatur waktu, menyelesaikan tugas, dan menjaga standar kerja sangat penting untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas. Setiap pekerja yang dilakukan dengan tanggung jawab tinggi akan berdampak positif bagi tim dan organisasi, baik dalam produktivitas maupun kepercayaan. Bersikap jujur, adil, dan konsisten. Nilai-nilai etika membantu menjaga profesionalisme dan membangun reputasi baik di tempat kerja. Next, adaptasi terhadap perubahan. Perubahan yang cepat dalam dunia kerja seperti berkembang teknologi, tren industri baru, hingga pergeseran budaya kerja menuntut lulusan untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Adaptabilitas menjadi kunci agar seseorang tetap relevan, produktif, dan mampu menghadapi tantangan. Kemampuan ini penting karena dunia kerja tidak lagi statis. Posisi pekerjaan bisa berubah. Sistem kerja menjadi lebih fleksibel dan kompetensi yang dibutuhkan terus berkembang. Tanpa kemampuan beradaptasi, lulusan akan tinggal strategi adaptif meliputi belajar sepanjang hayat untuk mengikuti perkembangan ilmu dan keterampilan, terbuka terhadap ide pendekatan baru dalam bekerja, berani berinovasi untuk menciptakan solusi dan meningkatkan efisiensi. Contoh perubahan nyatanya, munculnya teknologi AI yang menggantikan beberapa peran manusia. Cara menanggulanginya adalah dengan meningkatkan literasi digital, menguasai soft skill yang tak tergantikan mesin, dan memperluas kompetensi lintas bidang. Next, menghargai kearifan lokal di dunia kerja. Kearifan lokal berperan penting dalam menjaga keberagaman budaya di lingkungan kerja. Dalam dunia multikultural, menghargai dan melestarikan budaya lokal menciptakan keharmonisan dan saling pengertian. Integrasi nilai lokal dalam keputusan dan praktik kerja mendorong profesionalisme yang inklusif dan relevan. Contoh penerapannya adalah menghormati adat setempat, serta mengenalkan nilai budaya daerah dalam bekerja tim internasional. Intinya, kesimpulannya, yaitu integritas dan etika adalah fondasi utama untuk menghindari korupsi dan meraih kesuksesan jangka panjang. Di tengah dunia kerja yang terus berubah, dibutuhkan kepemimpinan yang baik, komunikasi efektif, serta kemampuan beradaptasi. Lulusan Universitas Dwi Nusantara menjunjung tinggi nilai religius, kemanusiaan, dan integritas dalam setiap langkah profesionalnya. Mereka dituntut untuk disiplin, bertanggung jawab, mampu bekerja sama dalam tim, serta peka terhadap isu sosial budaya. Cukup
Cukup sekian dari Helen Luksania dengan NIM 112141088. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.